Sekarang kita akan membahas aplikasi fungsi eksponen. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Tetapi pada video ini kita akan membahas tentang aplikasinya, aplikasi dari fungsi eksponensial. Nah, di dalam aplikasi fungsi eksponensial, kita akan membahasnya dengan menggunakan bilangan pokok E. Ya, jadi di sini kita mempelajarinya tentang bagaimana pertumbuhan suatu bakteri atau virus, atau tentang peluruhan, ya, peluruhan. Dan juga boleh juga kita gunakan di sini tentang menyelesaikan persoalan tentang rangkaian listrik atau bunga majemuk. Nah, pada video hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan juga peluruhan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus di mana N sama dengan NO dikali E pangkat 1,386 dikali T atau waktu. Nah, di sini N itu adalah jumlah bakteri setelah T jam. Dan NO di sini adalah jumlah bakteri mula-mula, ya, di mana T-nya sama dengan 0. Itu artinya. Nah, di sini sebagai contoh yang pertama adalah jika di awal terdapat 34 bakteri, tentukanlah jumlah bakteri di sini dalam satuan terdekat. Karena nanti jawabannya ini dalam koma, jadi kita menggunakan satuan terdekat, ya. Yang akan muncul dalam waktu T 1,25 jam. Berarti diketahui di sini NO-nya sama dengan 34, T-nya sama dengan 1,25. Oke, kita masukkan ke rumus. N sama dengan NO-nya gantikan 34 dikali E pangkat 1,386 dikali 1,25. Nah, di sini kita akan menggunakan kalkulator, ya. Kalau kita ingin menggunakan kalkulator, ya, kalkulator atau HP juga bisa. Nanti ketikkan dia 34. Oke. Kemudian Anda tanda seperti ini, sehingga dapat dia. Nah, kita perhatikan di sini masih dalam D, maka kita akan membuatnya ke rad, ya, tanda RAD. Kemudian kita pencet tanda E, ya. Baru kita pijit tanda yang seperti payung, oke. Kemudian kita ketikkan angkanya, angka 1,386, oke, dalam kurung 1,25 tutup kurung, baru sama dengan, ya, baru sama dengan. Nah, dapat hasilnya 169,9. Nah, kita tuliskan di sini 169,9. Jadi tadi di sini dalam satuan terdekat, maka ini kita bulatkan menjadi 170 bakteri. Oke, itu penyelesaiannya. Nah, inilah materi tentang perkembangbiakan atau pertumbuhannya. Ini tentang pertumbuhan. Lupa menulis judul. Ya, pertumbuhan atau perkembangan. Nah, sekarang kita masuk di materi peluruhan.
Nah, di sini rumus yang akan kita gunakan adalah banyak bakteri sama dengan banyak bakteri mula-mula dikali E pangkat minus 0,000124 dikalikan waktu. Nah, di peluruhan ini kita sebenarnya mempelajari tentang pemboman sinar kosmik di atmosfer, di mana dia memproduksi neutron, di mana ketika dia bereaksi akan menghasilkan radioaktif karbon 14. Nah, ya. Jadi radioaktif karbon 14 adalah jaringan hidup melalui karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Jadi selama tumbuhan atau hewan itu hidup, karbon 14 akan dapat bertahan dalam organisme hidup pada tingkat yang konstan. Nah, seperti itu, sehingga pertanyaannya di sini, jika ada 25 mg karbon 14 pada tengkorak yang mati, berapa miligram karbon 14 akan meluruh ya, pada tengkorak atau hewan yang meninggal ya. Nah, jadi kita buat ke rumusnya. Jadi di sini kita membahasnya tentang berapa berat atau berapa miligram ya, bukan sebenarnya bukan tentang bakterinya ya, bukan tentang bakterinya. Tapi di sini tentang berat atau miligram ya. Kita masukkan di sini, maka banyak miligram yang akan terjadi jika 25 miligram karbon 14 E pangkat minus 0,000124 dikalikan masa waktunya adalah, di sini waktunya adalah 18.000 tahun ya. Oke, ketinggalan tadi, berarti di sini dikali 18.000 tahun. Nah, bagaimana penjelasannya kalau kita menggunakan HP ya? Jadi tetap seperti tadi ya, seperti kita menyelesaikan tentang pertumbuhan tadi, di mana tetap posisinya HP itu kita buat dalam RAD atau rad. Kita ketikkan 25, kemudian kita ketikkan INV ya. Kita ketikkan tanda INV. Oke, ini di dalam HP. Maka muncul dia di situ ada E pangkat X. Oke. Ketikkan dia, setelah ketikkan 25 tadi, atau boleh setelah nampak dia E pangkat X diketikkan 25-nya pun tidak masalah ya. 25 baru pijit dia E pangkat X. Nah, berarti dia nanti ada di situ tulisannya EXP. Oke, ada tanda kurungnya. Baru kita ketikkan tanda kurang di situ. Baru pijitkan angka 0,000124. Oke, pijit lagi tanda kali. Kemudian dia pijit angka 18.000. Oke, boleh ditutup kurungnya, boleh. Baru pijit sama dengan. Oke, itu dia prosesnya. Maka dapat kita hasilnya di sini hanya 2,6828, atau kita bulatkan saja dia menjadi 2,68 miligram. Nah, itu dia cara penyelesaiannya.